Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam zona waktu seluruh Indonesia, khususnya untuk mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baik, dalam hal kali ini kita belajar tema tentang kosmetik dengan khususnya pada chapter saya adalah chapter yang berhubungan dengan kosmetik skincare. Dan tentunya kita sudah tidak asing lagi ya di zaman sekarang, zaman menuju akhir zaman, ternyata bisnis health and beauty akan semakin gencar. Bahkan salah satu outlet ternama seperti Giant dan dalam Hero Group itu sudah bangkrut, dan ternyata rencana di balik itu adalah mereka akan membangun sektor bisnis yang lain yang lebih menjanjikan, yaitu dalam health and beauty. Dan ke depan tentunya akan banyak guardian ya outletnya yang bermunculan di Indonesia, karena sekarang pasar dari kosmetik ini terus berkembang. Dalam kuliah kali ini ya, kita akan membahas tentang kosmetik skincare dan kita akan bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah tentang bagian umum tentang kosmetik skincare, tentang dasar-dasarnya. Yang kedua tentang moisturizers, dan chapter ketiga tentang sunscreen, dan chapter terakhir adalah yang membahas tentang akne dan sediaannya. Saksikanlah secara berturutan, meskipun bisa juga disaksikan secara tidak berturutan. Baik, demikian introductions dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menunjang nanti ketika telah menjadi farmasis. Salam Indonesia. Baik, kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit ya, selalu sedikit ya. Kalau banyak-banyak nanti kita ngantuk. Selalu sedikit itu adalah kunci belajar. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Kita akan membahas tentang kosmetik skincare ya. Dan ini adalah chapter untuk membahas konsep awalnya sebelum memasuki contoh-contoh bentuk sediaan dari kosmetik pelindung dan pelembab ya. Oke. Tentunya kita tahu ya, karena ini berhubungan dengan kosmetik skincare, jadi kita akan fokus kepada sediaan kosmetik yang diaplikasikannya adalah secara topikal. Dan itu ternyata secara formulasi ya, dalam bidang kosmetik membutuhkan 3 komponen ya, yaitu bahan aktif atau inactive ingredients, kemudian basicnya atau basis dari sediaan itu, atau a base or vehicle di sini. Kemudian adalah bahan tambahan atau an additional or auxiliary substance. Dari intinya adalah dalam ketiga komponen itu untuk menjadikan sebagai preparasi pada penggunaan eksternal, terutama di kulit, baik itu kulit muka ya atau kulit badan. Jadi kalau bahan aktif itu bisa terdiri dari beberapa sampel ya atau unsur, baik bahan aktif yang mengandung antibiotik ya, kemudian bahan aktif yang mengandung antifungal, kemudian ada lagi yang sebagai untuk penghambatan aging ya. Di situ ada contoh-contohnya. Kemudian ada juga bahan aktif yang untuk mengurangi spot hitam atau untuk lighten dark lesions on the skin ya. Ini biasanya digunakan hidroquinone. Ini biasanya kasus kulit. Kemudian tadi contoh-contoh yang di inhibit aging ada contohnya asam retinoat, kemudian alpha hidroksi asid atau yang dikenal dengan AHA ya. Kemudian di fungus itu banyak digunakan obat ya, dan antibiotik juga, itu biasanya untuk akne. Kemudian sebagai basis atau vehicle ya, istilahnya kendaraannya. Jadi basis di sini adalah untuk bagaimana bahan aktif itu bisa sampai ke tempat aksinya, sehingga basis ini menjadi penting sebagai kendaraannya. Nah, basis itulah yang akan penetrate ya,
di situ kan disebutkan sebagai carries the active ingredient into the skin, ya, yang akan menembus lapisan-lapisan itu sehingga beraksi di tempat aksinya. Contohnya adalah ada basis lemak, kemudian berbasis water atau aqueous solutions, ya, kemudian ada powders. Dan sebagai additional atau auxiliary substances-nya bisa digunakan. Ada pewarna, ada pengawet, ada parfums, dan di situ ada fragrance juga. Nah, dalam basis kosmetik ya atau medical products, tadi kan kita gunakan ada fatty base atau basis lemak. Apa tujuan penggunaannya basis lemak? Yaitu ada dua. Ya, di situ dilihat ya. Jadi untuk better penetrate the skin, itu utamanya. Kemudian untuk meningkatkan skin's moisture level. Nah, itu intinya. Meningkatkan skin's moisture level. Jadi dengan apa? Dengan cara membuat lapisan oily film pada permukaan kulit yang kemudian akan mengurangi jumlah penguapan dari air yang berada dari dalam kulit untuk menguap, ya. Sehingga dia menjaga skin moisture atau kelembapan kulit. Nah, ini gunanya dari fatty base. Fatty base ini bisa berasal dari 3 unsur utama, dari animal, kemudian dari plant, tumbuhan, kemudian dari mineral source. Nah, itu oke, simple. Kemudian terminologi secara umum, ya, basis lemak itu kalau dia berupa liquid itu disebut oil. Kalau dia berupa semi solid maka disebut fat atau lemak biasanya sebutnya. Kemudian jika fatty base dia dalam bentuk solid form atau padat, dia dikenal sebagai wax. Nah, ini kita banyak jumpai di lab farmastika untuk melihat bahan-bahan yang ada. Bagaimana dengan animal derived fatty base? Nah, ini contohnya adalah lanolin. Ya, lanolin bisa kita lihat ya, kalau di lab ada ya di situ ya. Jadi bentuknya seperti itu. Di dekat gambar saya ya, kuning dia. Dia di sini adalah yellowish gray, sticky, lengket substance dengan karakteristik bau yang khas ya. Dan ini diperoleh dari sheep's wool. Jadi disekresi dari kelenjar sebaseus dari sheep ya, dari domba. Jadi domba itu bermanfaat ya. Kemudian dari lanolin ini sebenarnya bisa diturunkan macam-macam substansi yang lain yang lebih stikinya itu lebih berkurang. Kemudian baunya tidak terlalu menyengat sehingga menjadi lebih sempurna lah. Nah, ini turunan-turunan dari lanolin. Lanolin kenapa digunakan? Dia karena mempunyai similar compositions dengan sebum ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar human sebaceous glands kita. Dan ini jarang menimbulkan iritasi ketika diaplikasikan di kulit ya. Meskipun terkadang ada aja orang yang sensitif juga karena tingkat kesensitifan kulit orang berbeda-beda. Nah, itulah dari karakteristik dari lanolin. Nah, ya. Kemudian ada wool alcohols. Nah, ini dari animals juga sama ya. Sama kayak lanolin, makanya beberapa sumber mengatakan ini sama. Bedanya di mana? Jadi wool alcohols itu lebih alcoholic oily compounds, sehingga dia memungkinkan substansi yang mengandung air lebih banyak dalam komposisinya. Jadi kalau mau milih yang mana supaya mengandung banyak air ya, pada basisnya ini pilih wool alcohols dibandingkan yang lanolin. Kemudian ada spermaceti. Nah, spermaceti ini ternyata diperoleh dari whales ya, ikan paus. Jadi dia itu sangat dilarang di United States, di Amerika. Ya, sangat dilarang di dunia juga untuk pecinta-pecinta animal-animal yang langka. Nah, di situ ada spermaceti organ ya. Disitulah diperoleh dari oil dari spermaceti ini. Dan ada juga bentuk sintesisnya untuk menggantikan dari natural spermaceti yang ada. Karena tidak mungkin ya kita mencari paus terus ya, akan mengganggu keseimbangan alam tentunya. Dan di situ ada contoh spermaceti dari yang sintesis ya dalam bentuk wax atau padat ya. Kemudian
bagaimana dengan plant-derived fatty base? Jadi adalah contoh dari basis-basis kosmetik ya dari plant oils ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada minyak olive, ada minyak sesame oil ya, atau minyak wijen. Kemudian minyak kelapa, minyak jagung, sunflower oil, soy oil, cocoa butter. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang bisa digunakan. Dia mengandung asam lemak jenuh maupun tidak jenuh. Jadi sebenarnya bisa digunakan sebagai diet and nutrition juga. Dia bisa dikonsumsi selama dia tidak digoreng terus ya, karena akan menyebabkan radikal bebas. Tapi juga bisa digunakan secara topikal dengan mengandalkan adanya komponen dari asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya. Kemudian ada fatty base yang diturunkan dari mineral, yaitu contohnya paraffin oil. Dan ini ada 3 jenis sama. Jadi liquid, semi solid, dan solid. Jika liquid disebut liquid petroleum. Jika semi solid disebut petroleum gel. Kemudian jika dia padat atau solid, dia disebut wax. Ini dari mineral. Lalu ada ointment atau salep ya. Jadi ini konsistensinya tentunya berbeda dengan nanti ada pasta kayak gitu ya. Dan berbeda juga dengan krim. Kalau ointment itu lebih padat dari krim ya. Dan di sini dia diaplikasikan juga nanti di kulit mengandung fatty substances. The fatty base dari salep itu mempunyai semi-solid konsistensi. Nah, itu dari ointment. Nah, dengan adanya basis lemak, dia memungkinkan penetrasi kulit yang menjadi lebih mudah untuk mengantarkan active ingredient-nya itu pada ointment juga. Dan terkadang digabung ya, dikombinasi produk-produk ointment ini dengan bahan aktif. Contohnya antibiotik ointment, kemudian ada corticosteroid ointment. Klasik ointment yang sering digunakan yaitu petroleum gel ya. Tadi petroleum gel itu berarti dia semi solid. Nah, dia bersifat inert. Lalu ada juga produk based on fatty substance such as lanolin ya, yang bisa mengandung konten water. Nah, ini lanolinnya jenis bisa alkoholik tadi ya, misalnya whole alkohol. Nah, jadi dia less sticky, dia kurang lengket sehingga lebih enak gitu diaplikasikan. Ketika dia small amount of water digabungkan dengan basis lemak, dia akan disebut sebagai ointment atau salep. Dan juga bisa disebut sebagai krim ya, dengan konsistensi tentu yang berbeda. Kemudian basis yang kosmetik yang berdasarkan aqueous solutions. Nah, ini bahan umumnya digunakan water. Jika kita belajar di farmasi fisik bahwa dengan adanya water bisa membentuk suatu larutan ketika ada zat yang dilarutkan di sana. Nah, water itu juga bisa dikombinasi dengan mencampurkan substansi yang lain, dan juga bisa digabung dengan oils or powder. Dan sifatnya di sini water ini ya, di garis merah bahwa the cooling and drying of the skin. Tentunya kalau semua orang yang dikasih air itu pasti akan cenderung dingin. Kenapa sebenarnya? Karena ada prosesnya, yaitu water evaporates from the skin surface. Jadi menguap dia. Nah, ini menimbulkan cooling effect. Kemudian ketika dia mengalami evaporates itu, dia akan menarik tambahan-tambahan air yang ada di lapisan luar nih ya, dekat keratin. Dia akan menarik juga. Nah, sehingga dia akan memberikan efek dingin. Tapi kalau lama-lama banyak yang ketarik, ternyata memberikan drying effect. Jadi itu adalah suatu kontradiksi. Makanya di dalam dunia dermatologis di sini untuk mengeringkan ya, jika untuk mengeringkan sesuatu yang mengalami inflamasi, dia ditambah dikompres terus dengan basah sehingga terjadi penguapan yang justru berlebihan. Seperti itu. Jadi itu adalah basis in cosmetic and medical products berdasarkan aqueous solutions. Nah,
Ini kan aqueous, tadi kan water. Jadi aqueous itu nggak harus selamanya water. Jadi ini misalnya dengan alkohol basisnya. Nah, ini disebut banyak sediaan tinktur. Nah, itu contoh sediaannya ya. Ada echinacea misalnya. Dalam dunia botani ya atau fitokim, tinktur ini malahan pengertiannya dia adalah mengandung 10-20% zat aktif yang menjadi konsentrat kayak gitu. Tapi ini adalah konteksnya dia basisnya yang diomongkan. Nah, lalu basis yang selanjutnya adalah berdasarkan powders. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah friksi atau gesekan dan mengabsorb excess moisture. Nah, banyak digunakan untuk daerah-daerah yang pada lipatan ya, contohnya pada groin itu selangkangan, supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Ini digunakanlah dia sediaan basis powder. Selangkangan, misalnya ya pada bayi kayak gitu ya, pertikaman ruam nanti ada. Dan contoh substance yang biasa digunakan dalam powder yaitu ada zinc oxide, titanium oxide, ada talc ya. Talc ini nama lainnya itu magnesium polysilate. Kemudian ada kalamin, ada starch juga dengan fungsi masing-masing yang ada di penjelasan ini. Nah, zinc oxide, titanium oxide contohnya banyak digunakan pada sunscreen ya, karena dia sebagai pelindung dari UV dan protektif. Kemudian ada talc ya. Nah, ini adalah substance commonly used juga. Dan ada kalamin ya, yang merupakan campuran dari zinc oxide dengan sedikit iron oxide dan menghasilkan efek yang menenangkan pada kulit. Kalamin lotion misalnya untuk mengurangi gatal-gatal. Ini contoh produknya juga, misalnya ada kaladin kayak gitu ya. Dan ada starch, itu akan mengabsorpsi cairan lebih efektif. Itu ada starch. Jadi pada treatment lembab yang terlalu berlebihan. Pure powders itu tidak dianjurkan ya. Pure ya, yang pure powders tidak dianjurkan pada bayi. Memang, kenapa? Karena nanti takutnya partikel-partikel halusnya itu bisa terhirup ya, sehingga membahayakan dari pernapasan bayi. Oke. Combinations dari basis. Jadi basis-basis ini membentuk suatu triangle. Ya, membentuk suatu triangle. Jika fatty base dengan water itu dikombinasikan akan menghasilkan liquid emulsion or cream. Ya, di sini juga bisa dihasilkan ointment sebenarnya. Kemudian jika powder dan water digabungkan akan menghasilkan suspensi, jelas. Kemudian jika powder dengan fatty base digabungkan akan menghasilkan pasta. Dan bisa dilihat dari triangle ini dengan mudahnya. Situ dilihat powder warna merah, water aqueous solutions, maka produk yang dihasilkan adalah berbentuk suspensi. Kemudian dia water, jika ditarik garis ke kanan bawah ada fatty base, maka yang bisa dihasilkan adalah cream liquid emulsions. Kemudian ada powder dan fatty base, maka yang dihasilkan adalah pasta. Dan ini mempunyai karakteristik masing-masing ya dari sediaan ini. Nah, yang pertama adalah combining a fatty base with water. Air dengan lemak atau di sini oil lah ya. Water and oil. Dan ini sudah kita bahas di farmasi fisika. Oil water bisa dicampur dengan apa? Bisa ya, dengan suatu emulsifier ya. Nah, ini kan bentuk sediaan emulsi. Jadi air dan minyak aja bisa bersatu. Dan dia akan membentuk suatu emulsi, baik itu tipe OW atau WO. Dan ini sudah kita bahas, sehingga tidak kita bahas lagi secara detail di sini ya. Jadi ketika sejumlah air dalam emulsi yang lebih besar, maka end produknya adalah liquid dan disebut liquid emulsions. Ketika end product dari emulsi itu adalah semi solid state, maka disebut sebagai cream, seperti itu ya. Dan juga bisa sebagai ointment. Nah, tentunya ointmentnya yang lebih padat lagi konsistensinya dari fatty-nya. Ya. Tentunya nanti ada dibahas di chapter-chapter selanjutnya.
Ini ada membahas konsep dasarnya saja untuk pengingat. Kemudian tipe-tipe krim. Ini tentunya yang wanita-wanita terutama sudah sangat mengenal ya tentang tipe krim. Ada vanishing cream, ada night cream, banyak sekali ya. Jadi kalau di kamar wanita itu biasanya tumpukan krim. Kalau di kamar saya ya ada juga krim ya. Ada vanishing, night, tadi ada cleansing cream, moisturizing, foundation, cold cream, eye cream, banyak sekali. Jadi kalau jadi wanita itu harus banyak duit. Nah kalau nggak banyak duit gimana? Nggak bisa beli krim-krim ini. Maka cari pasangan yang banyak duit. Kalau nggak banyak duit. Itu ya. Jadi vanishing cream ini ada contohnya ya. Misalnya yang sudah dikeluarkan oleh Pond's ya. Vanishing cream. Jadi dia lebih ke high water content. Dia mudah dicuci, tapi dia ada juga komponen oilnya sedikit. Sehingga dia mempunyai efek moisturizing effect on the skin. Tapi dia tidak memiliki signifikan sebagai occlusive effect. Apa tuh occlusive effect? Nanti akan dibahas di next part ya, pada pelembab ya. Kemudian vanishing cream ini biasanya digunakan karena mudah tadi ya dicuci, terus dia membentuk lapisan yang transparan sehingga enak, dia dapat digunakan sebagai daytime creams ya. Nah, terkadang dia digabung nih dengan sunscreen atau antibiotik juga bisa, atau other active ingredients such as asam retinoat ya. Sehingga penggunaannya bisa aja ditumpuk. Tapi nanti ngelihat basis dari kombinasinya, dari sunscreen misalnya yang digabung atau gimana, atau sudah ada vanishing yang sudah gabungan. Nah itu manfaat dari vanishing cream. Kemudian ada night cream, namanya night cream ya, berarti krim yang dipakai semalam hari, terutama ya sebelum tidur, dan dia intended untuk kulit-kulit kering. Night cream tidak mempunyai cooling effect ya, tidak mempunyai cooling effect. Night cream ini dia mempunyai konten oil yang lebih tinggi, lebih berminyak, lebih oklusif dari vanishing cream, tapi sifat oilinya lebih sedikit dan less oklusif dan ointment, jadi di tengah-tengah. Dia tidak mempunyai cooling effect ya, yang paling penting, karena dia lebih bersifat oily gitu. Kemudian dia juga bersifat nourishing, menutrisi kulit, biasanya digabungkan dengan zat-zat penutrisi kulit ya. Nanti apa itu zat-zat penutrisi kulit? Macam-macam ya, bisa digabungkan dengan misalnya zinc, vitamin C kayak gitu. Nah itu adalah night cream yang dipakai sewaktu malam ya, sebelum tidur. Nah karena kesifatannya yang agak greasy atau berminyak, dia akan tentunya lebih melekat di kulit lebih lama. Itu adalah dari sifat karakteristik dari night creams. Ada juga cleansing cream ya, tentunya cleansing, pembersih ya. Komponen utamanya oil, water, dan juga pembersih. Pasti adanya surfaktan di situ. Kemudian ada moisturizing cream, krim pelembab. Tentunya pelembab ini mengandung juga 3 sifat utamanya, yaitu sebagai occlusive, humectant, atau dia emollients. Nah, kemudian ada foundation cream. Foundation cream ini agak jauh beda dengan moisturizing cream. Cuman dia terkadang dikombinasi ya, ada mengandung coloring agents dan juga biasanya mengandung sunscreen, sehingga dia bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi warna kulit ya. Nah, ini adalah foundation cream. Ada juga cold cream. Nah, kalau cold cream dia mempunyai cooling effect, namanya cold cream. Nah, dia ini ternyata apa? Bukan emulsi. A cold cream is a simple mixture of oil and water. Jadi campuran dari oil dan water. Tapi dia tidak mengandung emulsifier. Jadi ketika diaplikasikan di kulit, air itu akan terpisah dari komponen oilnya. Kemudian cepat menguap, quickly evaporates from the skin, thus creating a cooling effect. Nah, oleh karena itu menciptakan cooling effects yang dinamakan cold cream. Sudah ternyata di-develop dari 2000 tahun yang lalu. Kalau dulu berasal dari olive oil, water, beeswax, rose petal gitu ya.
dan mempunyai aroma-aroma tertentu. Jadi kalau krim ini udah lama gitu. Kalau sekarang dikombinasi aja dengan komponen oil, water atau wax juga masih digunakan. Lalu ada eye cream. Nah, untuk eye cream sendiri tentunya krim-krim yang berada di daerah mata ya, dan ini harus diperhatikan zat-zat yang bisa menimbulkan alergi. Sehingga untuk eye cream ini dikenal hipoalergenik ya. Meskipun terkadang masih aja ada yang alergi. Dan ini harus hati-hati. Kemudian ada combining a powder with water. Nah, jelas ya kalau ada powder campur water jadinya suspensi. Ini harus dikocok. Kemudian suspensi ini tentunya menimbulkan cooling effect on the skin karena adanya air yang menguap tadi. Kemudian tertinggallah zat padatannya di kulit. Nah, ini menimbulkan cooling effect on the skin tadi. Sehingga harus dikocok dengan rata. Lalu sediaan yang menggabungkan antara powder dengan fatty base ini disebut sebagai pasta. Nah, untuk pasta ini dia powdernya biasanya mengandung 20-50% ya. Nah, pasta itu less greasy than regular ointment. Jadi dia sedikit berminyak tapi di bawahnya ointment. Dan dia masih mempunyai sifat pelindungan oklusif maupun protektif karena adanya tadi gabungan konten fatty-nya. Nah, ini banyak digunakan untuk misalnya untuk kasus-kasus mild ya, ringan, untuk ruam-ruam pada bayi. Nah, itu jadi gunakanlah paste. Tapi kalau untuk ruam lebih parah ini kontrol ya, bisa ke apoteker atau ke dokter ya. Tidak digunakan sediaan yang tidak cocok kayak gitu. Pasta itu ada dua jenis, yang hard, yang soft. Nah, yang soft itu dia komponen lemaknya lebih banyak, tapi powdernya lebih dikit, sehingga sifatnya lebih kepada skin protective. Kalau yang hard, dia powdernya lebih banyak, less fatty component, sifatnya sebagai absorbent qualities. Nah, itu intinya. Kemudian ada zat preservatif ya. Nah, ini yang digunakan untuk menyetabilkan dari sediaan-sediaan kosmetik yang digunakan ya, supaya tidak mudah rusak. Biasanya yang digunakan ada banyak sih ya, bukan hanya ini aja, dan itu ada draft listnya ya. Saya ada filenya, nanti bisa saya share di Gizi, preservatif, aditifnya ya. Jadi bisa dipelajari dengan berbagai codingnya. Dan ini adalah contoh utamanya aja, ada asam benzoat, ada benzil alkohol, paraben, formaldehid, dan lain-lainnya. Adalah tujuannya untuk membuat stabil ya dari serangan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Dan sehingga dibutuhkanlah preservatif. Dan ini adalah contoh formulasi pabrik ya yang bisa kita pelajari. Mana nanti dipelajari tadi finishing cream misalnya yang di bawah di sini, dia komponen utamanya adalah water, makanya dia add sampai 100 lebih banyak persenannya. Sedangkan di sini kalau digabung-gabungin ya, komponen serat misalnya sampai bawah perfume itu nggak nyampe 50%, sehingga yang lebih banyak water. Nah, ini adalah komponen-komponennya, dicari nanti fungsinya apa. Kemudian night cream ya, tadi yang lebih oily ya, sehingga raw materialnya banyak bersifat oil. Nah, ini digabungkan preservatif dan parfum, dan ada add sampai 100% dengan water. Nah, ini adalah resep formulasi dari pabrikasi kosmetika yang ada. Tentunya masih ada resep yang lain, formulasi yang lain ya, dan ada juga nanti akan di-share di Gizi kalau mau ya. Dan bisa dipelajari, siapa tahu mau bisa membuat sendiri, memodifikasi dan punya industri kosmetik sendiri. Oke, demikian bahasan awal kita tentang kosmetik skincare dengan basis active ingredient dan auxiliary substances-nya. Terima kasih, dan ini adalah pesan bahwa kecantikan dimulai saat kamu memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Oleh karena jadilah diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.